Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini dari kami tim cerita Sang Pengembara ingin bercerita di Juruk Bajing. Tempatnya itu di Petung Priyono, Pekalongan, teman-teman. Kita dari Batang jauh-jauh ke Pekalongan ya. Ya sebenarnya nggak jauh, kita berseberangan, tapi rumah saya tuh di Batang paling timur, teman-teman. Atau di Kecamatan Tesono kan Batang paling timur. Dari tempat saya ke Juruk Bajing itu sekitar 2 jam lebih. Dan pas saat di map itu kalau dari Pasar Bandar itu 1,5 jam lah. Oke, kesempatan kali ini pesan saya, kalau sudah melewati hutan ini teman-teman, tolong jangan ngebut ya. Karena apa? Karena di tempat ini walaupun pemandangannya sejuk dan sebagainya, ini di sini tikungannya tajam-tajam teman-teman. Dan bawahnya itu adalah sungai yang mengalir dalam teman-teman. Jadi pesan saya, jangan terlalu ngebut lah teman-teman, utamakan keselamatan. Apalagi kalau ada longsoran seperti ini, itu berbahaya karena jalannya licin teman-teman. Ini pun saya nggak ngebut teman-teman, jadi kita jalan pelan-pelan saja, nggak usah ngebut lah, karena itu yang saya bilang tadi, tikungan tajam. Dan ini di sini jalannya bagus teman-teman, nggak jalan rusak. Ini karena apa ya, mungkin ya wisata terkenal dan sebagainya mungkin ya. Ini kan masalah menurut saya ini kan di hutan, jadi pembangunan dari perhutani dan masyarakat kan bekerja sama supaya untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Di sini wisata tuh banyak teman-teman, nggak cuma satu, nggak cuma yang saya tuju, ada banyak. Ada apa saja namanya saya kurang paham kalau di sini namanya, saya nggak hafal. Yang jelas di sini wisatanya itu banyak dan nggak saya kesut ya. Yang saya kesut cuma satu itu tadi. Tapi tujuan kami dari Batang ke sini adalah Juruk Bajing tadi teman-teman. Kenapa dinamakan Juruk Bajing nanti kita bahas nanti ya. Yang jelas di sini kita jalan-jalannya ya dari rumah itu udah siang, udah jam 10:04 baru berangkat karena ya kesibukan lah, intinya kesibukan kami lah. Lalu kami berangkat dan gerimis-gerimis, selalu hujan, tapi alhamdulillah kami di perjalanan disambut hujan sedikit, lalu kami terjebak kabut ya teman-teman. Semakin ke atas semakin kabut, dan di sini nggak hujan, malahan kabut ini mau hujan ya. Di sini masuk area perbukitan teman-teman. Kenapa dinamakan perbukitan? Karena terdiri banyak bukit. Perbukitan itu banyak bukit dan sebagainya teman-teman. Kalau pegunungan itu kan terdiri dari beberapa gunung yang banyak, namanya pegunungan. Kalau ini menurut saya perbukitan, tapi udah mulai terasa hawa dinginnya. Dan tanamannya itu ada yang padi, semakin ke atas nanti tanamannya juga sayur teman-teman. Tapi belum gunung menurut saya. Kalau di sini menyebutnya pergunungan ya itu di sini, kalau menurut saya belum lah. Tapi nggak apa-apa, di sini kita nanti disambut udara yang sejuk dengan area perbukitan dan hutan-hutan dan ladang-ladang. Ini kita udah masuk area sayur-sayuran. Makin ke atas udaranya semakin dingin. Tapi di sini anehnya hujan ya nggak merata lah teman-teman. Hujan itu bergantian. Ini di sini mau hujan itu awannya udah mulai hitam. Di sini kita ya kadang melewati map itu ya lewat jalan bagus, lewat jalan sempit, lewat jalan jelek, namanya juga map. Yang penting jangan sampai kesasar sama map ya. Itu yang gunung satu itu adalah Gunung Lumbung. Gunung Lumbung itu kalau sempat saya lumbung padi, itu tempat untuk menyimpan padi ya. Dan yang saya heran itu kenapa sepanjang saya jalan saya menemukan area pemakaman itu banyak banget, tuh yang saya heran di sini ya teman-teman. Baru kali ini saya menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita jalan-jalan di Juruk Bajing. Bajing bener ya? Selamat datang di wisata alam Juruk Bajing. Dan itu teman saya yang menculik saya sampai ke sini. Hai guys. Itulah dia pelakunya. Kita bayaran di loket. Tapi sebelum ke sana saya mau siapkan dulu ya. Itu kayaknya kok asik kalau didaki.
Kita mau sholat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Tetap ikuti cerita kami. Sekian dulu. Nanti kita lanjut dulu. Kita mau absen. Kenapa dinamakan Curug Bajing? Karena masyarakat sini, masyarakat Gunung Lumbung, itu gunungnya, terkadang itu kalau menyimpan padi itu katanya selalu hilang teman-teman. Diambil sama, nah itu gunung Lumbungnya, diambil sama bajingan, katakan bajing seperti itu. Lah sejak itu gunung curug itu ya teman-teman, dinamakan Curug Bajing seperti itu teman-teman. Itu pemandangannya. Ntar teman saya lagi mencari informasi dulu lewatnya mana. Nah teman-teman, itu yang dinamakan Gunung Lumbungnya. Lumbung itu tempat penyimpanan. Iya. Mungkin ini seperti tempat penyimpanan padi. Di sini juruknya banyak teman-teman. Itu juga juruk. Mana ya kok kelihatan? Yang tadi itulah. Itu. Coba saya zoom kalau nggak pecah. Nah itu juga juruk teman-teman. Di situ juga juruk. Dan di depan saya juga ada juruk teman-teman. Ini tempat untuk jajan. Hah? Kalau main ke juruk, kalau belum nyicipin airnya langsung, nggak main kalau menurut saya. Namanya nggak sampai pemain ke juruk. Iya. Sampai tujuan orang. Sampai tujuan kita harus minum airnya. Tapi biasanya dicek dulu beracun apa enggak ya. Kalau apa namanya? Kalau sudah sedap berarti. itu ada racunnya itu. Bahaya kalau itu ya. Itu jurunya masih galang ini. Rimbunan pohon. Katanya masnya itu enggak jauh, cuma 10 menit dan kurang lebih 300 meter. Itu dia. Itu. Oh, itu dia. Itu teman-teman. Enggak jauh seperti Curug Lojen ya. Oh, orang tertarik, terus biasa tok. Tuh teman-teman, tuh yang di belakang ada orang pacaran. Menurut saya enggak keren. Pacaran ngapain aja tuh kalau di kamar, kalau di tempat umum tuh enggak keren menurut saya. Hotel banyak kok. Makanya tadi saya shoot sengaja. Itu menurut saya udah keren. Enggak sama sekali enggak keren. Yaitu kalau orang anak-anak nakal di kamar katakan, tapi kalau dia anak baik-baik kan nggak usah seperti itu. Jalannya mudah teman-teman, nggak susah. Sebenarnya tuh iya banyak lah. Itu ada ibu-ibu buang sampah. Ini warung. Itu toilet. Ode, kita pernah ke Curug Pelangi yang susah itu kan? Juga pernah ke Curug Lojihan di Batang sana. Kalau kita di Petung Priyono, di Pekalongan punya kita di curugnya. Wow. Bentar teman-teman, saya mau foto dulu di sini, perannya keren teman-teman. Di Curug Lojihan itu 2 jam jalan kaki ya. Itu sama pernah kita lalui, tapi nanti kita buat videonya. Cuma foto tapi bukan video. Soalnya saat itu saya belum suka buat video. Kalau ini benar-benar dekat dan mudah aksesnya. Cuma 10 menit katakanlah. Kita udah sampai ke juruknya teman-teman. Ini dia. Wow. Ini kalau nggak diabadikan terlalu
sayang. Tuh teman saya. Fotonya kayak gini. Oke, lanjut. Ini mungkin ya dinamakan apa teman-teman tadi? Lumbung padi ya. Lumbung itu tempat penyimpanan padi. Nih. Wow. Ini sebenarnya nggak tinggi ya, cuma sekitar 75 meter. Menurut yang saya baca seperti itu. Teman saya menghilang entah kemana. Nggak apa-apa, saya mau turun dulu. Oh, jalannya memutar teman-teman. Ada jalan lain nggak ya? Nggak tahu. Jalannya mutar-mutar seperti ini teman-teman, ke situ. Nah, itu memutar ke sana teman-teman. Ya mudah lah, nggak terlalu susah. Itu teman saya. Kita sudah sampai ya teman-teman. Ya teman-teman, kita foto di jembatan ini. Itu bagus banget. Di sini sebenarnya curug nggak satu teman-teman, banyak. Contohnya curug yang tadi saya bilang itu curug apa ya? Saya nggak tahu. Yang curug yang tadi di awal video itu loh, itu juga tinggi. Nah ini curug Bajing. Seperti anak tangga ya teman-teman. Saya tak mencoba mendekat dulu. Ternyata kita salah jalur teman-teman. Jalurnya yang itu ya. Oke. Kita menuju ke warung itu untuk menuju jembatan bawah curug teman-teman. Saya foto-foto nanti saja nggak apa-apa. Itu teman saya sedang foto-foto, biarkan saja. Sekarang kita naik. Tadi turun ya, sekarang kita naik. Ini mungkin karena ini di Senin, dari udah masuk sekolah. Ini dia. It's amazing. Cukup capek karena naik turun, nggak apa-apa. Oh ya, yang belum like silakan like, yang belum komen silakan komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Bentar teman-teman. Oh masih ada jalan teman-teman. Wow. Perhatikan teman-teman. Nih. Kita udah bener-bener di bawah curug teman-teman.
Wow. Wow. Gak sia-sia. Hampir 2 jam dari rumah saya ke sini, teman-teman. Keren, teman-teman. Saya akan mencoba mendekat lagi. Dan itu apa namanya? Jelurugannya. Jelurugannya, teman-teman. Atau kedung kalau bahasa kami, bahasa saya ya. Bahasa daerah saya kedung. Yang benar gak terlalu tinggi, tapi keren, teman-teman. Dengan lembah-lembah yang mengitari, teman-teman. Oke. Teman saya udah sampai itu dia. Mantap. Buat teman saya ya. Oke, lanjut. Ini ketika kita apa ya? Ketika curug ini dibangun belum lama sih. Sekitar tahun 2014 baru dibangun curug ini, teman-teman. Ini pas saat kita masuk, namanya curug. Ada tulisannya Curug Bajing ya. Kita di Petung Priyono, Pekalongan. Kenapa dinamakan petung? Mungkin karena bambu petung ya. Itu kan tubuhnya bambu petung. Dan itu adalah juga curug wisata. Tapi entah itu curug apa, saya nggak tahu. Tak kira itu yang tadi di awal video itu, yang curug tadi itu adalah Curug Bajingnya. Ternyata salah, teman-teman. Ternyata yang ini, teman-teman. Maklum lah, belum tahu lokasi, asal bicara saja. Tapi nggak apa-apa lah, teman-teman. Ini Curug Bajingnya. Kita udah masuki area itu. Dan hari itu pas hari Senin itu ya kurang bagus lah, teman-teman. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kita udah kesampaian, udah kedurusan itulah, apa namanya, kesampaian. Kita udah sampai di Curug Bajing ini. Dan ini yang depan, ini yang meminta kita jalan-jalan ke sini. Ini nanti kita ada jembatan putih itu, teman-teman, yang ada tulisan Curug Bajing. Nggak apa-apa. Itu kalau spot foto dari kejauhan bagus banget, teman-teman. Nanti saya buat sampul itu dari kejauhan seperti ini akan kelihatan bagus banget, teman-teman. Nanti foto sampulnya, teman-teman. Ini yang motret adalah teman saya pada saat saya membuat video, teman-teman. Ini adalah curugnya. Pesan saya kalau main ke curug hati-hati ya, jangan nyebur. Bagi yang nggak bisa berenang, karena apa? Karena ya bisa kelelep, bisa tenggelam. Jadi kalau main ke curug, kalau nggak bisa berenang, tolong jangan nyebur ya. Dan lebih itu airnya kan terlalu deras. Dan yang saya takutkan kalau di air yang dalam itu, kalau nggak ular ya buaya. Kalau dari segi manusia ya, kalau dari segi alami ya hewan ya ular lah. Kalau dari segi mistis ya ada sendirilah, ada makhluk sendiri dalam air yang dalam itu. Bagi yang pecinta mistis mungkin paham dengan seperti itu ya. Ini kita di Petung Priyono, Pekalongan. Oke, mungkin sekian dulu cerita kami. Yang belum like silahkan like, yang belum komen silahkan komen.
Jika tutur kata yang salah kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti kami, cerita sang pengembara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.